Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Semangat Tarigan, SPD MSc, merupakan salah satu dari dosen program studi S1 Kimia, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah makromolekul dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah makromolekul, di mana mata kuliah makromolekul merupakan mata kuliah wajib rumpun bidang kimia organik dan biokimia bagi mahasiswa semester 3 di program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori pada satu semester ke depan dan 1 SKS praktikum pada semester berikutnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan prinsip dasar reaksi kimia yang terdapat dan terjadi pada makhluk hidup. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang struktur kimia, fungsi, dan metabolisme dari makromolekul seperti karbohidrat, lemak, protein, enzim, vitamin, dan hormon. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: 1. Menguasai konsep teoritis struktur, sifat, dan perubahannya baik pada energi maupun kinetiknya, identifikasi, pemisahan, karakterisasi, transformasi, sintesis bahan kimia makromolekul, dan terapannya. 2. Mampu menganalisis secara sistematis berbagai alternatif solusi terkait identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan sintesis bahan kimia sederhana. CPMK pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan konsep senyawa biomolekul, metabolisme, kinetika reaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa biomolekul. Kedua, tampil menggunakan program aplikasi kimia untuk menjelaskan mekanisme reaksi biomolekul. Dan yang ketiga, menginternalisasi sikap ilmiah, bertanggung jawab, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan melalui kajian penerapan konsep green chemistry. Perkuliahan mata kuliah makromolekul ini dilakukan kurang lebih 16 pertemuan, 7 pertemuan pertama, dilanjutkan dengan UTS pada pertemuan ke-8, kemudian 7 pertemuan selanjutnya, serta diakhiri dengan UAS. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, pertama ada referensi utama yang kami gunakan. Yang pertama ada e-book Leininger Principle of Biochemistry, yang kedua e-book Harvard Illustrated Biochemistry, yang ketiga e-book Fundamental of Biochemistry, serta kami fasilitasi modul kimia makromolekul yang dirancang oleh tim dosen pengampu, serta beberapa referensi penunjang lainnya. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah makromolekul ini menggunakan metode yang berfokus mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran didesain bersifat kolaboratif, mengedepankan keaktifan dan partisipasi mahasiswa dalam memecahkan masalah dan mengerjakan proyek. Secara umum, metode yang digunakan problem based learning, direct instruction, diskusi kelompok, dan metode yang lainnya. Secara sinkronus, mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka di ruang kelas ataupun menggunakan tool web conference, baik itu Zoom ataupun Google Meet. Kemudian secara asinkronus menggunakan platform media pembelajaran ILMS yang difasilitasi oleh Universitas Jambi untuk memfasilitasi penugasan mahasiswa baik itu secara mandiri ataupun kelompok melalui ILMS Unja. Evaluasi pembelajaran didapatkan dari beberapa aspek. Yang pertama, kuis interaktif, bobotnya 10%, kemudian penugasan struktur baik secara mandiri ataupun kelompok, bobotnya 25%, kemudian diskusi kelompok dan proyek dengan bobot 25%, kemudian dilanjutkan dengan UTS 20% dan UAS 20%, dan total dari evaluasi pembelajaran 100%.
Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka yang dilaksanakan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, kuliah kita di mata kuliah makromolekul ya. Lanjutkan pertemuan yang lalu. Jadi sebelum kita mulai, silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai ya. Doa selesai. Oke, kita flashback sedikit nih ya. Pertemuan kita minggu lalu ya. Jadi 2 pertemuan yang lalu kita fokus membahas tentang lipid biochemistry ya. Lipid biochemistry. Setelah pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang karbohidrat biochemistry ya, biokimia karbohidrat. Jadi kita sudah menyelesaikan tentang struktur dari lipid, kemudian klasifikasinya, juga reaksi-reaksi yang terjadi pada lipid ya. Juga kita sudah membahas tentang part 2-nya berkaitan dengan metabolisme, kemudian bagaimana kita mengkonversi energi dari lipid dan reaksi-reaksi biokimia yang lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lanjutannya, masih dalam mata kuliah yang sama, tentang makromolekul berkaitan dengan protein. Protein. Ada yang tahu apa itu protein atau pernah mendengar protein? Pernah ya? Kira-kira saat pagi tadi itu kita sudah mengawali makan kita dengan protein nggak kira-kira? Sudah ya? Minum apa? Minum susu beneran. Oke, susu ada salah satu sumber protein ya, sumber protein. Yang lain? Mungkin pagi tadi sudah langsung mengkonsumsi beef, ya, telur gosong ya. Betul ya, itu juga sumber protein. Hari-hari kita sering mendengar tentang protein atau orang yang kekurangan protein, kelebihan protein yang efeknya kepada penyakit dan seterusnya gitu. Jadi sudah sering kita dengar, tapi secara kimianya kita belum tahu detail tentang apa itu protein, kemudian komponen penyusunnya gitu ya. Kita akan coba lihat hari ini. Secara umum, ketika kita berbicara tentang polimer ya, maka tergambar bahwa ada rantai yang panjang. Sebagai contoh, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang karbohidrat. Nah, pada karbohidrat itu monomernya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Masih mengingat? Silakan. Pertama ada monosakarida, terus disakarida dan polisakarida. Oke, ada monosakarida, disakarida dan polisakarida. Jadi monomernya itu adalah monosakarida itu ya. Monomernya adalah monosakarida. Jadi satu gula kemudian membentuk rantai panjang sampai kemudian membentuk polimer dari karbohidrat sendiri. Nah, hal yang sama juga akan terjadi pada protein. Protein itu adalah rantai panjang atau polipeptida atau polimer dari asam amino. Jadi asam amino itu adalah building blocknya, penyusunnya atau pembangun dari struktur si protein itu sendiri. Oke, kita cek. Nah, ini yang gambar A itu kira-kira gambar apa? Apa? Serangga ya. Tahu serangga yang kalau malam itu adalah buka kulitnya. Oke. Dia menghasilkan apa? Cahaya. Dan ternyata cahaya yang dihasilkan itu adalah protein. Kalau kita teman-teman pernah dengar namanya luciferin, ya, itu diaktifasi oleh ATP dan dia bisa menghasilkan cahaya. Itu juga protein. Atau yang gambar B. Gambar apa? Darah ya. Sel darah. Sel darah itu diikat oleh protein atau reaksi kompleksnya dengan protein. Protein apa namanya?
orang singkat dengan HB itu. Hemoglobin. Hemoglobin itu adalah protein yang mengikat sel darah merah. Atau yang C, badan. Bukan sih bukan box badan, tapi itu dulu. Apa komponen protein yang mayoritas di sini? Yang ada juga di rambut? Oh, apa? Keratin. Keratin ada di rambut, ada di kuku, juga ada di tanduk. Jadi itu protein. Jadi semua ya dalam kehidupan kita itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan protein yang mungkin kita nggak aware. Posisi itu pada doang dan seterusnya. Oke ya. Jadi ini struktur dari keratinnya. Tapi nanti kita akan cek lebih dalam lagi. Ini adalah struktur 3 dimensi ya dari dua jenis protein, aktin dan HIP protease. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata protein itu bisa berfungsi sebagai struktur, dan perubahan strukturnya itu kalau dalam konteks kimia itu adalah konformasi yang berubah, maka karakteristik dari protein itu juga berubah. Sebagai contoh di sini, ya aktin dan HIP protease ini dia memiliki komponen yang relatif sama sebenarnya, tetapi secara strukturnya itu berbeda. Siapa yang mau menyampaikan kira-kira ada gugus fungsi apa yang teman-teman bisa lihat? Silakan Pak. Ada asam karboksilat. Asam karboksilat, yaitu adalah di mana? Di COOH. Ini asam gugus asam karboksilat ya. Asam karboksilat. Oke, ini yang pertama. Yang lain? Oke, silakan Pak. Gugus amina. Yang mana? NH2 ya, gugus amino. Oke. Nah, jadi secara umum strukturnya itu adalah NH2 di sini, kemudian C, R, kemudian C, O, H. Perbedaan dari A1 asam amino dengan asam amino yang lain itu terletak pada R-nya. Kalau R-nya polar, maka asam amino polar. Kalau R-nya itu negatif, maka dia menjadi asam amino negatif. Kalau R-nya itu positif, maka dia menjadi asam amino yang positif. Jadi yang berubah itu adalah di R-nya ini, di R grupnya ini. Jadi varietas atau jenis dari asam amino itu dipengaruhi oleh jenis R-nya. Jadi kalau R-nya itu polar, maka dia akan menjadi asam amino polar. Kalau R-nya itu positif, maka dia akan menjadi asam amino positif. Oke. Kalau kita lihat karbon alfanya ini, C tengah ini, ya, maka kita bisa melihat bahwa karbonnya itu memiliki sifat chiral. Oke, dia memiliki sifat chiral. Ada yang masih ingat apa itu C chiral? Ada? Silakan Mbak. C chiral itu yang berikatan dengan gugus yang berbeda-beda. C yang berikatan dengan gugus fungsi yang berbeda. Ada yang lebih melengkapi? Oke. Karbon yang berikatan dengan 4 gugus fungsi yang berbeda. 4 kata kunci adalah 4 gugus fungsi yang berbeda atau 4 karbon lain yang berbeda. Karena valensi dari karbon berapa? 4. Ya, jadi keempat-empatnya itu dia berikatan dengan gugus fungsi ataupun atom yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, maka C di sini itu bersifat chiral karena dia diikat oleh 4 molekul yang berbeda. Ada COOH, ada H, ada R, dan ada NH2. Jadi dari 20 asam amino yang umumnya kita ketahui, hanya satu asam amino yang tidak memiliki karakter C chiral, yaitu adalah asam amino glisin. Oke. Ini adalah bentuk
kiralitasnya. Jadi karena dia C-nya kiral tadi, jadi semua senyawa kiral itu maka dia punya enantiomer. Dan kalau kita berikan gambaran seperti mencerminkan tangan kita ya. Jadi kalau kita cerminkan tangan kanan dengan tangan kiri, kita pantulannya gitu ya. Tapi dia berkebalikan, ya kan? Jempol di sebelah kiri ini sebelah mana? Kanan. Kalau jempol sebelah kanan, kiri. Jadi dia kebalikannya, gambaran dari satu molekul yang lainnya. Jadi kalau kiral itu kita bisa lihat di sini, maka seperti dicerminkan dia, dan gambarannya, pantulannya itu disebut dengan enantiomernya. Karena dia juga kiral, maka kemungkinan dia bisa mengalami rotasi, ya kan? Mengalami rotasi. Kenapa? Karena atom prioritasnya atau molekul prioritasnya itu berbeda bobotnya kan. Yang paling berat tentu dia akan agak belok ke sana. Kalau misalnya beratnya ke kanan, maka dia akan muter ke kanan. Kalau belok beratnya ke kiri, maka dia akan muter ke kiri. Kalau bahasa kimia apa? Rectus dan sinister, masih ada RS. Ya kalau dia R berarti dia ke kanan, kalau dia S berarti dia ke kiri. Oke. Ini kalau dia tidak kiral. Jadi kalau tidak kiral itu berarti tidak punya enantiomer. Jadi dia bisa dihimpitkan. Oke. Kalau kita lihat inilah kiralitas dari asam amino tadi, gitu ya. Karena dia kiral, maka dia punya konformasi levo dan dextro. Sama dengan gula, ya. Gula itu juga bisa memiliki levo dan dextro. Ditentukan oleh OH yang ada pada C kiral paling bawah. Jadi kalau misalnya kita punya gliseraldehida C, OH, A dan CH2OH gitu ya. Maka ditentukan oleh C kiral yang paling jauh ini. Kalau OH-nya sebelah kanan, maka dia dextro. Kalau OH-nya sebelah kiri, maka dia levo. Oke. Nah, dalam konteks asam amino itu, kalau kita buat misalnya di sini R, C, di sini adalah NH, di sini H, di sini COOH, di sini R, NH3. Levo dan dextronya asam amino itu ditentukan oleh NH3. Kalau NH3-nya sebelah kanan, maka dia dextro. Kalau NH3-nya sebelah kiri, maka dia levo. Jadi kalau levo amino acid berarti NH-nya sebelah kiri. Kalau dextro amino acid, maka NH-nya sebelah kanan. Belajar kimia itu gampang bukan? Oke. Ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut? Pak, kenapa asam amino gliseril itu tidak kiral? Oke. Tadi saya sampaikan apa? Asam amino, di antara asam amino dan 20 asam amino yang umum kita ketahui itu ada glisin yang tidak kiral. Oke. Tadi seperti yang kita sepakati di awal dari struktur asam amino, bahwa semua asam amino itu kiral kecuali glisin. Dan sifat dari asam amino itu dipengaruhi oleh gugus atau air sampingnya, ya, rantai sampingnya. Coba ini perhatikan, dilihat. Ini jenis-jenis asam amino. Ada yang non polar, polar dan negatif zat, dan juga efek dari peptide-nya. Teman-teman bisa lihat ini adalah glisin yang tadi kita bicarakan, bahwa glisin itu tidak kiral. Kira-kira bisa dilihat kenapa glisin tidak kiral? Karena glisin ini adalah asam amino paling sederhana, ya, dimana rantai sampingnya R-nya tadi itu hanya diganti dengan satu hidrogen. Jadi C-nya di sini tidak kiral lagi karena dua elektron valensi dari C itu mengikat hidrogen. Jadi dia mengikat hidrogen ada dua, maka glisin itu tidak kiral. Yang lainnya kiral, teman-teman bisa cek. Oke, terjawab ya. Oke.
asam amino 1 ditambah dengan asam amino 2, OH dilepas dan H dilepas, maka OH dan hidrogennya ini menjadi. Jadi satu ikatan peptida melepaskan satu molekul air. Oke, jadi satu ikatan peptida itu terbentuk dari dua asam amino. Ini satu ikatan peptida ya. Terbentuk dari dua asam amino melepaskan satu molekul air. Jadi kalau pertanyaannya, kalau ada 100 asam amino, berapa ikatan peptida yang terbentuk? Kalau digabung, maka terbentuk 99. Sederhananya reaksi ini bisa dikembangkan, asam amino itu bisa dihasilkan kembali melalui hidrolisis. Jadi air ditambahkan dengan peptida, maka peptida yang putus. Sederhananya, tapi tidak sederhana itu bro. Ya, cuma di kondisi senyawa. Oke, sekarang silakan teman-teman membuat simulasi. Tuliskan reaksi antara glisin tambah glisin, reaksi ikatan peptida antara glisin dan glisin. Dari glisin yang sederhana tadi ya, hidrogen C, COH, NH2. Mana pentingnya? Sambungannya? Tidak, C langsung ke N. Garis langsung. Jangan dikasih warna, karena sudah berikan ya. Oke, ada yang mau coba? Oke, silakan. Mau di sini atau di sini? Di whiteboard. Yang lain bisa mengecek mana tahu ada jawaban yang berbeda. Boleh. Oke, dilingkar. Nah, berarti hidrogennya satu sudah pas, ya? Ya, tapi hidrogennya sudah. Oke, aplaus dong. Ada jawaban yang lain? Gini sama? Yang lain ada yang berbeda? Sama ya. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat akhirnya nanti terbentuk ikatan peptida itu ya satu asam amino dan seterusnya tergantung dari berapa jumlah asam amino yang ada dalam protein kita. Contoh misalnya hemoglobin itu 1000-an lebih, maka 1000-an asam amino yang terbentuk. Kalau tadi mau kita buat dalam satu huruf bisa ya D, K, K, H, C, A, F. Jadi semua huruf ini, satu huruf ini berarti satu
asam amino. Kalau mau kita buat dalam 3 huruf singkatannya tadi, ASP, lisin, GLN, HIS, dan seterusnya. Nah, hasil dari polipeptida itu maka terbagi menjadi 4 jenis strukturnya dari protein. Ada namanya struktur primer. Struktur primer ini struktur 2 dimensi yang hanya berisi antara satu peptida satu peptida dengan peptida lain, atau disebut juga dengan rantai manik-manik. Rantai manik-manik. Nah, kemudian yang struktur sekunder itu ada yang struktur helix seperti yang kemarin di karbohidrat juga ada struktur helix ya, helix, dan ada betasidnya, itu struktur sekunder. Kalau struktur tersier itu struktur yang sudah lipatan-lipatan, terbentuk interaksi antara satu gugus dengan gugus lain dalam satu molekul yang sama dan satu protein yang sama, folding peptida itu protein itu bentuk lipatan-lipatan. Nah, kalau yang struktur quaternary itu struktur yang kompleks, tidak hanya melibatkan satu protein, tapi interaksi dengan protein yang lain. Oke ya, jadi bisa dipahami 4 perbedaan dari struktur level protein ini, ada primer, sekunder, tersier, dan quaternary. Nah, struktur ini seperti reaksi kimia pada umumnya akan bisa mengalami kerusakan. Ya, kerusakan kalau dipanaskan maka dia akan putus ikatannya. Kalau ditambahkan dengan asam, terlalu basah, atau tidak ditambahkan dengan zat-zat senyawa yang lainnya, maka dia akan putus. Tetapi dia tidak sampai memutuskan struktur primer. Jadi struktur quaternary, tersier, sekunder itu bisa mengalami namanya denaturasi, kerusakan struktur protein, sama seperti perdebatan antara telur rebus ataupun telur digoreng, apakah proteinnya masih ada ya, tapi tidak struktur sekunder, tersier, quaternary rusak, tapi tetap mengandung asam amino. Kan kita tidak perlu sekunder tersier kalau untuk dimakan kan kita cuma butuh asam amino yang menjadi pada tubuh kita. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya, kita sudah membahas tentang struktur dari asam amino, kemudian klasifikasinya, kemudian reaksi polipeptida, dan minggu depan kita akan lanjutkan cerita tentang reaksi asam amino lebih banyak, kemudian reaksi metabolisme dari protein itu sendiri. Dan juga sebagai latihan di rumah, nanti silakan teman-teman cek di e-learning LMS Uja. Sudah di post di situ ada tugas mandiri. Silakan teman-teman bisa latihan menjawab beberapa soal tersebut dan kemudian dikirimkan di LMS. Deadline-nya Jumat ya, Jumat. Jadi saya bisa mengakhiri weekendnya dengan gembira tanpa tugas. Oke, cukup sekian mungkin. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup? Oke ya. Oke, kita akhiri kelas hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan video pengajaran mata kuliah makromolekul yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah makromolekul pada program studi S1 Kimia jurusan MIPA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Universitas Jambi, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian atas apa yang saya sampaikan. Atas segala kekurangan yang masih terdapat pada apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.